Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Yang kami hormati para tamu undangan, para tulab, para tetangga serta yang hadir. Mobil khusus yang kami hormati guru kita bersama Bapak Ustadz Haris apa ya? Rizwan Jackson. Haris Jackson. Iya. Aslinya kan bukan Haris Rizwan, Haris omongannya. Dan juga keluarga besar dari guru kita, mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat. Puja dan puji syukur hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW. Jamaah sekalian, tadi dari rumah nggak ada isya, tahlilan dulu, ngajar dulu. Saya itu kalau jam 4 sore itu udah ngajar santri kami, kira-kira ada 100 orang. Dari jam 4 sampai menjelang maghrib. Program kami ngaji Iqra. Kemudian kami punya program yaitu bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kenapa program kami untuk anak-anak ta'lim kami ada bahasa Inggris dan bahasa Arab? Karena kami paham bahwasanya ada ungkapan dari para alim ulama, bahkan sebagian orang mengatakan ini adalah qaul Nabi. Kalau kamu menguasai bahasa, maka kamu akan selamat. Ketika kita menguasai bahasa asing, maka insya Allah anak kita ketika nanti besar, ketika berdialog, bersosial dengan orang-orang non Indonesia, sudah tidak masalah. Kemudian juga pekerjaan saya salah satunya adalah tour haji dan umroh. Jadi paham betul ketika kita mau bersosialisasi dan mau berdialog dengan orang-orang non Indonesia, pemasaran bahasa itu harus benar-benar, terutama bahasa Inggris. Jamaah sekalian, rahimakumullah, alhamdulillah kader kami di sini. Berapa jam, Bos? Berapa jam? Jam 1 biasanya. Jam 1. Oke. Jam 1. Amplopnya belum direm. Enggak di amplop dan Nggak ada amplop. dikarungin. Iya. Saya ngajar gini ikhlas. Apa-apa, nggak dikasih amplop nggak apa-apa. Cuma biasa buat lagi. Itu saya berdapat. Ya, kader kami di sini alhamdulillah berkat silaturahim ini kami perdana di sini. Mungkin tidak panjang lebar ketika kesempatan malam hari ini kita membahas satu materi yang seru-seru sudah usah. Tapi tetap ada satu materi yang akan saya bahas. Saya itu senang ketika pelajaran hadis ataupun tafsir dibawa dengan bahasa yang sederhana. Nama saya Iqbal Hanafiah. Saya masih murid beliau. Guru saya itu ya senior saya. Senang istri orang dong. Hah? Senior senang istri orang. Lakoni, nanti orang lakoni. Ya,
satu daerah waktu di Ramat Jaya, Tanjung Priok. Asli lahir di Jakarta, tapi keluarga besar Cirebon, Panguragan. Udah pernah Panguragan, Pak? Ada Cirebon sih. Besan Cirebon Pak. Besan. Besan saya Cirebon. Desa, tapi yang ngaji Langkai. Kayaknya siapa ya? Ada. Ya apa Panguragan? Ini Pak Jamar ya? Bukan. Enggak. Ya tetangga desa lah kalau masyarakat. Oh iya Majalah. Baik. Status saya, alhamdulillah udah menikah, istri baru satu. Yang baru, yang lama. Saya istri baru satu, alhamdulillah. Satu di sini, satu di sana. Satu di situ. Satu. Hidupnya jadi biru. Jadi pendidikan saya S2 dua kali, satu dakwah, satu tafsir hadis, dan dakwah non gelar, tapi pendidikan sama dengan S2 Morokan. Jadi pekerjaan sehari-hari ngamen, sama kayak beliau ngamen, ngurusin anak orang, ngurusin bini orang. Diri sendiri nggak diurusin ya. Ya alhamdulillah istri saya termasuk, saya nyesel dengan beliau, istri saya, karena nggak bisa ngurusin saya. Malah nggak mungkin ya, iya. Nggak bisa ngurusin saya, tapi saya bisa ngurusin dia. Alhamdulillah istri saya termasuk yang soleha. Terus istri saya utamanya adalah pandai dari duit. Diumpetin nih, kalau sakit nemu. Saya naruh duit di kos kaki ketemu, naruh duit di lipatan peci tahu, naruh di kitab. Kemarin saya naruh di kitab Sarika, ketemu hilang. Saya nggak udah baca dulu, nggak usah tunggu sampai siapa lagi. Ini itu. Jadi sensor begitu bagus. Tajam. Baik jamaah sekalian, rahimakumullah, itu sekedar mukadimah dari saya, tidak panjang lebar. Sungguh merupakan suatu kehormatan buat kami di sini bisa hadir untuk berdialog, obrolan malam pada kesempatan malam hari. Dilihat tadi dari beliau, kitab coretannya sudah halaman 602. Nomornya Nomor huruf hadisnya. apa itu? Dal. Dal ya? Dal. Dal ya. Itu gak sembarang orang tuh bisa sampai halaman 600. Jamaah sekalian, rahimakumullah, kita bikin isi aja, gampang-gampang, nggak usah maju terlalu serius. Saya bangga, senang bisa hadir di sini pengajian takhasus untuk hadis. Dan mungkin saya sebelum saya ingin memulai tema yang yang selalu ini, mungkin jamaah udah pada tahu bedanya hadis dengan sunnah itu apa. Mungkin jamaah ada yang tahu Bapak bedanya hadis dengan sunnah itu apa. Kan kita kan sering baca hadis nih, ya kan? Surah Anwar As-Somadiyah Saling Mukhtal Ahadits. Saya dapat sanad ini ketika mondok dari guru saya, orang Jombang. Saya dapat sanad. Nah, yang saya khawatirkan adalah kadang-kadang kita nggak tahu apa sih makna hadis dan makna sunnah. Tapi saya yakin zaman itu udah pada tahu, udah pada ngerti. Udah halaman 602, ya kan? Masuk. Iya. Jadi udah biasa ngomong kayak gitu. Sekedar untuk mengingatkan, hadis itu
secara umum sama dengan sunnah. Artinya apa? Artinya apa yang keluar dari hadis, keluar dari diri Nabi, ya, baik ucapan, perbuatan, takriron, sifatan, dan sebagainya itu dianggap hadis atau sunnah. Tapi ketika kita berbicara masalah sunnah, sunnah itu identik dengan fi'lan, dengan amalan, perbuatan tok Nabi. Misalnya puasa sunnah, sholat sunnah. Ada Pak Haji, ditanya Pak Haji, kok nikah lagi adik haji? Kan sunnah. Nah, berarti nikah lagi hukumnya sunnah. Nggak wajib nanti. Sunnah. Kalau urusan nikah sunnah. Kalau puasa ntar dulu. Ya, begitu. Nah, materi yang akan saya bawa malam ini temanya itu nyantai. Saya yakin nggak ada di kitab Mustalah Hadis. Satu hari Rasulullah saat Isra Mi'raj, ini tema itu jarang dibahas. Ketika Nabi Muhammad SAW masuk kondisi Isra Mi'raj, sidak ke surga, Rasulullah melihat di satu sudut lagi diantar di bareng sama malaikat Jibril. Rasulullah melihat ada anak muda duduk, lagi senyum, lagi senang, lagi happy, ya di sorga, ya kan? Rasulullah nanya malaikat Jibril, Jibril, kalau manggil siapa ya kalau gitu? Jib, nggak enak ya? Belum ada waktu itu. Akan, ya gitu lah pokoknya lah. Jibril, ada apa ya Rasulullah? Kamu lihat tuh, di situ ada anak muda, senyum, bahagia, senang. Siapa itu ya? Jibril. Kata Jibril, oh itu kan anak muda yang anaknya tinggal di Kilama Kota. Yang masih muda kan? Yang blok berapa? Oh, muda nih. Blok 1. Blok H7 ya. Yang rumahnya itu gede warna putih. Sebelahnya. Maksudnya tahu nggak? Yang rumahnya yang gede warna putih. Sebelahnya. Ya itu. Susah manula. Oh itu iya. Kok bisa ya anak muda bisa masuk surga kayak gitu? Rasulullah nanya ke Pak Jibril, dia bisa masuk surga. Amalan apa yang bisa menyebabkan masuk surga? Kata Jibril, dia itu masuk surga amal sederhana, nggak ribet-ribet amat, nggak susah-susah amat. Rasulullah nanya, sholatnya bagaimana? Standar kayak orang mahkota 1, sering telat. Maksudnya mahkota berapa? Ada dan sambil duduk ya. Ada tiga. 3 ya? Yang 3 kali ya? Di sini mah sama. Kalau puasanya sama. Ngajinya boro-boro. Abdi kagak ribut dia. Oh sholat malamnya. Apalagi sholat malam. Sholat biasa aja telat, udah mau rakaat terakhir baru datang. Itu orang Kilama Kota 1. 3. Oh gitu. Terus apa dong amalannya? Gampang.
sederhana. Apa itu? Dia anak muda bisa dapat akses masuk surga sebab karena waktu dulu dia hidup suka minggirin batu dari tengah jalan. Sederhana. Kerjanya apa dulu waktu hidup? Kalau ada batu tengah jalan, pinggiri. Ada duri tengah jalan, pinggiri. Itu malah bikin polisi tinggi. Ada duit pinggir di tengah jalan, pinggiri. Coba kalau berani kita duit. Kalau duit ada nyambung. Ya kan? Kerjanya itu tuh. Amalan sehari-hari gitu. Kalau lagi naik motor, ada pikir, pinggiri. Ada batu di kiri. Sering saya lihat kayak gitu. Jadi gimana ya? Islam itu mengajarkan kepada kita bahwa saya akses masuk surga itu mudah sebetulnya. Nggak ada yang persulit. Kuncinya satu, istiqomah. Ngaji bisa masuk surga nggak? Bisa. Yang penting istiqomah. Ngaji sebulan cuma sekali, bolosnya 3 bulan. Jadi gimana mau masuk surga? Jadi amal si anak muda itu cuma itu doang. Sederhana. Sholatnya mas standar, puasanya apalagi. Jadi Allah kasih kemudahan buat hambanya yang mau masuk surga, ya itu tadi. Memberikan keamanan dan kenyamanan buat orang lain, bukan hanya untuk dirinya. Jadi istilah begini, innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Syarat masuk surga itu 2, iman iya, amal soleh iya. Jadi amal soleh itu bukan berbentuk kita harus nyumbang duit, ke mushola, pembangunan masjid, sekian puluh juta, enggak. Standar aja kita yang bisa apa. Yang penting tidak nyusahin orang. Bahkan memberikan kebaikan buat orang lain. Cuman minggirin batu, duri, apapun yang bisa membuat orang celaka, dipinggirin. Itu udah dapat, alhamdulillah, masuk surga. Nah, kita buat analogi kayak gini, logika ya. Kadang-kadang kita itu jangan berpikir kanan doang, tapi lupa harus berpikir sebelah kiri. Contoh nih, kesalahan kita berpikir. Bapak suka nggak makan yang namanya kalau di pinggir jalan itu telur setengah matang? Suka ya? Senang nggak? Telur setengah matang, apalagi tambah merica. Diaduk semangat. 1 gelas kecil isinya 3. Mantap banget. Nah, telur setengah. Itu bahasa jebakan. Kita terkop bahasa ini. Kalau sekiranya telur setengah matang, berarti kalau diganti itu telur setengah mentah. Kira-kira pada mau beli? Kalau telur setengah matang, berarti ada telur setengah mentah. Kira-kira kalau yang di toko-toko kayak gini kuningan tuh, toko-toko bubur kacang hijau, mie, rebus, itu biasanya diganti menjual, menerima telur setengah mentah. Kira-kira ada yang mau beli ya? Tuh logika. Sama tuh hadisnya tadi, satu ikhtibar buat kita. Kalau sekiranya orang berdasarkan riwayat satu hadis itu hanya untuk memberikan kemudahan dan kebaikan kepada orang lain dengan menyisihkan batu dari jalanan, duri dari jalanan, duit dan itu aja udah dikasih surga sama Allah. Kira-kira begini, kalau ada orang yang bikin polisi tidur, kira-kira surga apa neraka? Ya itu. Aduh. Ayo mana? Kan dia bagus, Ustaz.
Bagus enggak tergantung siapa yang menilai. Sampean bilang bagus, orang lain belum tentu. Tapi dia lihat jelek dia. Hah? Nggak punya dia jelek orang-orang untuk Yang seuzon dulu. Oke, kalau kita menyisikan, meminggirkan kotoran, basahnya, batu ke pinggir jalan dengan sebab takut menyisihkan orang, kira-kira orang yang bikin polisi tidur itu neraka surga. Itu kan orang minggirin aja surga, ini narok. Saya bingung kalau istilah polisi tidur yang bagus apa ya? Kasihan polisi. tidur. Total aja dah. Polisi tidur, tidurnya aja musain. Saya dulu kalau nyebutnya itu apa ya? Portal bukan. Portal beda. Beda lagi. Tanggulan. Hah? Tanggul. Tanggul ya bisa jadi. Saya apa? Jeglugan. Iya. Betawi nggak dilogan tuh. Kalau kita orang Cirebon yang jeglugan. Iya. Kalau Betawi nggak dilogan. Ya iya. Kira-kira kalau orang bikin jeglugan kayak gitu, itu surga apa neraka? Logika seperti itu. Saya pernah ngajar di Masjid Al-Muhajirin di Cilincing, ya di Malaka. Kita tahu Al-Muhajirin yang di kelurahan di Kata jalan. sebelum Al-Hikmah belok kiri ada Maruda PGRI Baru. Maruda Baru itu yang lapangan luas tuh. Ajalah Kan Cilaceng. ada Masjid Al-Muhajirin dah. Ya Cilaceng. Raja. Ba'das ta'lim, saya isi kajian yang saya bahas salah satunya itu kan. Setelah selesai ta'lim, makan-makan, datanglah ngkong-ngkong. Ngkong-ngkong kakek-kakek kebetulan udah tua. Kakek-kakek itu bilang sih, Ustaz, terima kasih. Bahasa Makassar. Udah membahas masalah polisi tidur. Jarang Ustaz bahas kayak gitu. Ada apa kok? Saya hidup di sini itu kalau ada polisi tidur, saya udah umur 70 tahun. Saya punya penyakit ini apa namanya? Pinggang itu udah akut. Udah operasi. Itu kalau anak saya ngantar saya ke masjid pakai motor, lewatin polisi tidur, kebetulan lupa anak saya. Main hajar aja tuh. Apa yang diucapkan engkau itu? Laknat buat orang yang bikin polisi tidur. Laknat. Sakitnya Ustaz sampai ngasih kode. Sakitnya Ustaz, bersakit sampai terucap kalimat itu. Jadi orang niat itu benar-benar yang masang polisi tidur ya kan? Yang hidupkan, niatnya benar, cuma mungkin caranya salah. Saya pernah melihat di daerah Lontar dekat rumah saya. Itu pagi-pagi orang Pemalang bawa gerobak. Isinya lontong sayur Pemalang. Tumpah cuman gara-gara gerobak. Nanjak gak bisa, turun gak bisa. Miring baru keluar, modal belum dapat. Kira-kira bagus Pak Mama? Bagi sebagian orang, ya orang situ bagus nggak? Ini taruh polisi tidur nih, orang sini bilang bagus nggak? Bagus. Orang lain? Kalau bikin riset ya, coba bikin riset. Orang yang hamil, hati-hati tuh. Bapak kalau nanti orang kata-kata hamil jangan perut saya Bapak. Kayaknya Pak ini
Nggak boleh kata dia. Nggak usah pakai perut saya. Perut saya kayak gini nih karena memang kondisi Ustadz itu kurus. Kayaknya ada kurus ini. Jadi orang yang hamil hati-hati polisi tidur. Kenapa? Bisa menggugurkan kandungan. Gak sembarang tuh. Cuman gara-gara hadis Nabi kayak gitu doang, nganggapnya enteng. Oh iya ya. Cuman gara-gara mikir itu doang. Bisa masuk surga. Lupa sebelahnya. Saya pernah gara-gara polisi tidur, berkat saya hilang satu. Makanya ciri motornya Ustadz gampang. Apa? Cangklokannya 2. Ustadz. Tapi kalau masih awam, jangan dah 1. Satu, 2 kan? Kayak taruh 1. Nggak pernah Ustadz itu berkat 1, nggak pernah 2, ada 3. Saya taruh kanan kiri, pulang rumah, saking happy-nya saya lupa kita ada polisi tidur. Udah jatuh. Saya lihat sekian dong, udah lewat. Jatuh 1, tapi nggak apa-apa, ada 1. Diberbutin sama tukang ojek. Saya mau ambil kan tensi. Ini nggak pernah gue ambil. Tensi juga. Kan gue kan dapat amplop, berkat 2, kue. Masa gue ambil? Mundur lagi. Mundur lagi. Iya. Maju terus sampai rumah. Assalamualaikum. Istri bukan seria, iya. Dilihat cinta, ya kan? Dilihat itu berkatnya. Tuh ben 1, saya diem. Ya ambil 1, tuh ben 1, diem aja. Ada apa? Biasanya ada putih-putih. Waduh, berarti yang jatuh itu amplopnya. Kampus. Mana yang amplopnya? Gue diem aja gue tuh. Ngomong apa ya? Lupa kali itu yang punya hajat. Emang gara-gara gitu doang, nggak dapet amplop. Garasi 2 minggu kalau rugi gua tuh Gara-gara juga. gara-gara pernah bawa istri habis pulang dari pasar borong barang buat anak pesantren, kanan kiri penuh, lewat gang sempit ada gegludan, saya jalan pelan, ternyata istri saya turun. Lewat aja saya, istri ketinggalan. Pantesan enteng, ya kan pakai helm, ya pakai helm. Jamaah pada naik, pada ngomong, iya kan, saya coba ya, iya kan, iya kan. Nggak tahu istrinya jalan, sampai rumah kakek. Gak ada orang, wah tinggal balik lagi, mulai muka itu saya udah kayak dompet akhir bulan kan. Ya Allah, cuma gagal polisi nih. Itu kejadian nyata. Jadi satu sisi hadis itu dilihat baiknya dan satu sisi harus dilihat dari sebelah kirinya. Jadi dalam hidup ini Rasulullah menegaskan kepada kita, hidup ini jangan satu sisi, harus 2. Yang gampang-gampang aja kalau untuk hidup, untuk insya Allah cari ridho Allah. Yang gampang-gampang, ibadah sebaik-baiknya, dan kemudian amal soleh yang
seperlunya, dalam artian tidak mengambil hak dan kewajiban kepada orang lain. Sholat rajin, ngaji rajin, puasa loh, tapi sering utang di warung sebelah. Padahal pendapatnya cukup. Bukan orang sini ya Pak? Memang nggak ada. Bukan. Terus ini nggak ada kayaknya. Nggak ada. Nggak ada. Sono ya, sono sebelah. Nggak ada yang Ya, beda. Kompas. Kompas mana ya? Terus ya? Kompas. Bekasi ya. Jauh. Tambun. Tambun. Kalau apa namanya yang itu Bogasari, Hari ini tadi. daerah Bogasari. Jalan dari depan, Perumahan Bogasari. Raya, Perumahan Raya. Jadi itu, jadi hidup ini harus adil. Uang banyak, rajin ngaji, sholat getol. Tapi kalau urusan untuk hubut apa namanya untuk urusan tetangga masalah mulu, ribut, disuruh apa namanya bayar iuran, bukannya mesem, disuruh patungan untuk kematian, alasannya sibuk. Jadi hidup ini harus standar, stabil. Kanan bagus, kiri bagus. Ngaji rajin, sholat betul, hubungan sama tetangga juga harus diutamakan. Sering ngobrol, utang di warung boleh sih lah, nggak ada masalah. Cuma kemampuan kita harus dilihat. Boleh man. Oh, ada Pak Satang man, boleh man, nggak apa-apa man. Aduh, ada pelakanya dong. Kalau memang bisa bayar silakan. Kadang-kadang kan gitu, ada perasaan rasa untuk mengulur-ngulur waktu untuk bayar utang. Saya pernah baca satu catatan yang mengenai utang. Saya baca kayak gitu, apabila ada umatku yang punya hubungan dengan saudaranya dan dia ada rasa untuk tidak mau melunasinya, saya baca, maka Allah akan memberikan dia tidak bisa melunasi utang walaupun duitnya banyak. Kenapa? Gampangin utang, gampangin punya tanggungan. Rokok Samsu 2 batang baru catet, Indomie kari ayam 2 catet, apalagi telur, bikin nasi goreng ya 3 kok catet. Kebanyakan kayak gitu kita ketika kita mau apa namanya lunasinya, yang dikhawatirkan adalah seperti itu. Padahal Rasulullah pernah dibilang sama sahabat, ya Rasulullah, salah satu sahabat kita meninggal dunia, oh tolong sholatkan ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Halak ada ini, dia punya utang Pak? Punya ya Rasulullah? Enggak mau. Enggak mau Rasulullah ngelakuin yang punya utang. Tapi saya insya Allah siap untuk menanggung utangnya. Baru Rasulullah mau jalan. Makanya dari zaman sini yang punya utang mati jangan sholat. Oh man. Dan sholat sendiri. Udah bener man disiapin tambang. Disiapin. Sholat sendiri. Enak aja lu. Sholat kagak, sekali sholat di depan sendirian. Nah, jadi seperti itu. Kita ini kadang-kadang terlalu memikirkan kalau untuk masuk surga itu amalannya berat-berat. Enggak. Allah itu maha rahman, Allah itu maha rahim, Allah itu adil. Allah itu gak mungkin ngasih pintu surga cuma buat yang kaya-kaya. Allah itu gak mungkin ngasih pintu surga buat yang punya duitnya. Bagaimana umatnya Rasulullah yang miskin-miskin? Bagaimana nanti nasib makhluknya Allah yang gak punya harta?
pengen sholat bener tapi belum bisa. Seperti ini. Besok bentar lagi kita Idul Adha. Saya yakin masih banyak umat Rasulullah yang main korban tapi nggak punya duit. Tapi semangatnya ada. Mau beli kambing kagak bisa, apalagi beli sapi. Makanya saya ini ya, saya aktif di MUI DKI Jakarta. Itu ada pembahasan kayak gini. Apa hukumnya korban pakai ayam geprek? Loh, ini realita loh. Dia pengen beli kambing nggak bisa, tapi keinginan untuk berkorban memberikan untuk orang lain itu sangat tinggi. Kemampuan ekonomi nggak bisa kira-kira kalau bikin beli ayam kemudian dipotong sendiri pada sholat duha, sholat Idul Adha, kira-kira sah apa enggak? Saya ada orang yang nggak boleh ngomong sah. Allah nggak rewel Pak Haji ya. Kalau kata beliau, ya udah sah. Korban perasaan. Jadi gitu. Siapa tahu nanti ada hukum seperti itu. Karena memang kondisi umat Rasulullah yang pengen berkorban tapi nggak punya kekuatan ekonomi. Nah, jadi apapun perbuatan kita yang baik sekecil apapun akan dibalas sama Allah. Dan apapun perbuatan kecil yang jelek merugikan orang itu nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pakai motor sembarangan depan rumah orang nggak ada masalah ya kata saya. Masalah sih. Mengganggu orang lain. Ngeri kalau depan rumah orang. Kadang-kadang punya mobil parkiran yang ngambilan orang. Yang diambil sih dikit Pak, cuma setengah meter lah, panjangnya 12 meter, sama aja bohong. Yang diambil cuma setengah meter Pak, tapi kan panjangnya 12 meter. Ada kayak gitu sih. Wah, sini orang kaya-kaya sini. Orang kaya-kaya di sini Bang. Parkiran aman ya. Parkiran aman ya? Aman. Aman ya? Aman. Bulanan Mobil 6 lagi masih muat. Banyak kan bisa. Banyak kan rumah-rumah mewah sini kan. iya. Ada sawah. Bebek sawah. Rokok itu bagus. Bagus. Awas. Awas. Nyalain dong. Bentar lagi. Buat contoh ini. Ya. Jarang-jarang nih. Makanya orang ngerokok itu bingung saya. Saya kalau saya masuk surga kan saya suka ngerokok, iya. Di surga ada rokok, ada. Api Merek ada. apa aja? Banyak. Samsung, ya kan. Banyak pokoknya. Terus apinya di mana? Neraka. Kalau udah keluar nggak usah balik lagi. Pakai vape rokoknya. Pakai pet. Ngerokok kalau kata sebagian orang bagus. Tapi kalau kata orang lain belum tentu. Apalagi merokok bukan di tempatnya. Jadi kayak gitu. Habis Nabi banyak tuh yang kira-kira satu urusan yang amaliah personal itu ternyata banyak yang kita langgar. Kalau urusan sholat menang kita. Kalau urusan ngaji kita menang. Ini kadang-kadang urusan yang sederhana yang bersifat manusiawi itu Rasulullah itu nggak jarang yang kita ketahui. Rasulullah itu kalau tidur itu sebelah kanan yang ditusuk kanan.
saya alhamdulillah sampai sekarang ke kanan terus. Kan tenggorok nggak bisa mas. Karena kalau gue juga, ya juga. Saya kan lebih nggak enak. Saya kalau dilihat dari hadis itu kayaknya hidupnya sudah Rasul. Awalnya sih begini awalnya. Nah jam 4 ada yang nungging, ada yang itu Rasulullah. Kencing sama. Rasulullah kalau pipis itu duduk. Udah pipis, istinjanya udah tahu sendiri kan. Sentil. Hewan. Ah, Disentil. Japret kok. Kalau kebanyakan berkilo. Udah itu nggak punya. Ceweknya. Rasanya digaplok. Itu banyak tuh yang apa namanya kayak masjid-masjid ya, yang memang menyediakan orang pipis jamaah pipis seperti itu. Ya memang kondisional, dan saya pernah baca satu lintasan hukum kompilasi hukum Islam itu dalam kondisi tertentu itu ternyata pipis dalam keadaan berdiri masih diperbolehkan dengan catatan. Catatannya apa? Tempiasnya nggak kemana-mana, tempat untuk ceboknya banyak air dan sebagainya. Itu ya, itu kondisional. Sama seperti ketika kita pembagian waris secara ideal keagamaan. Ketika orang tua kita sudah tidak ada, kalau sudah tidak ada ya bagian. Tapi masih ada kan? Udah banyak. Jadi kalau untuk kondisional waris ala Islam mengajarkan warisan itu berdasarkan hukum waris faraid. Laki-laki 2, perempuan 1 dan sebagainya. Ini sekian persen. Ternyata saya ini salah satu petugas Kementerian Agama. Saya tugasnya di Kawah Cilincing. Itu banyak yang datang ke kita ngobrol masalah warisan. Dan banyak warisan itu ternyata kebanyakan itu nggak mau urusannya sama faraid. Apa pakainya? Adil. Adil kata mereka. Orang tua udah nggak ada, udah meninggal. Harta misal kata 1 M, anak 5, nggak mau pakai faraid pak. Pakainya apa? Bagi rata. 1 miliar dibagi 5 berapa pak? Nah, 2,5-nya. 200. Iya. Nggak mau pak. Ini sekian persen nggak mau. Jadi seperti itu. Dan ternyata setelah banyaknya kejadian seperti itu, ternyata Islam membolehkan bahwasanya dengan sistem pembagian waris dengan konsep bagi rata. Ya. Dulu sunat pakai bengkong. Sekarang rasa. Sunat kan dulu kan diajarkan sunat kan pakai potong. Sunahnya Nabi Ibrahim kan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu sobat enot mengulip? Jebret. Karena enggak. Banyak yang berubah. Meludah. Itu sunnah Rasul. Rasul itu nggak pernah meludah sebelah kanan, sebelah kiri. Kanan kayak gitu. Berludah sebelah kamu sebelah kiri. Kalau kanan itu memang
takutnya karena muka orang. Tapi secara etika nggak pantas udah belakangan. Dan mohon maaf, saya salah satu pendidikan saya di Australia. Pendidikan saya adalah English Komunikasi Engineering. Saya 6 tahun lebih di sana. Selama saya di sono itu hampir nggak pernah melihat itu orang bule ngeludah sebelah kanan. Selalu kalau nggak di depan kiri. Tapi cara meludahnya mereka itu syar'i. Meludah biasa. Tapi kalau orang bodoh, udah uget-uget keluar, takoyaki keluar, lendir keluar, ya Allah, najis banget. Udah gitu bunga, Nah, dadanya gede. Ada sering. jadi seperti banyak sekali lagi, ya kan. Jadi sekali lagi tema ini adalah tema untuk membangun logika kita berpikir bahwasanya banyak hadis Rasulullah yang mengajarkan kepada kita berbuatlah kebaikan seperti akar rumput. Yang sederhana aja. Misalnya nih bapak-bapak kalau memang mau dapat sodako apa ya, ketika sholat di masjid atau mau sholat, coba biasakan benerin barisan sendal jamaah biar rapi. Tadi kan berantakan tuh, rapihin bapak, balikin arah ke depan, rapihin yang kanan semua. Salah bapak, dan kiri semua. Pajama mau keluar, kira-kira rapi atau enggak? Bikin pesenelan rapi sih, coba kan bikin enak. Mana kiri juga, Kayak sebenarnya tunggal. kanan tuh, kan sebelah sana kiri semua. Itu upaya membuat satu metode amalan sederhana insya Allah masuk surga. Sama seperti jemblengan tadi. Memang niat untuk penyelenggara yang bikin jemblengan itu niat baik. Apa niat? Keselamatan, kenyamanan untuk penduduk sekitar. Cuma pertanyaannya adalah apa iya untuk memberikan kenyamanan orang yang tinggal di daerah situ kudu pakai polisi tidur, kudu pakai jemblengan? Kan bisa berbagai macam cara supaya orang yang naik mobil, naik motor berhati-hati. Ada kodenya banyak. Kalau di daerah kita itu ada polisi tidur yang beli ya, yang warna hitam sama kuning ya. Iya, iya. Itu bagus tuh sebetulnya. Atau mungkin bikin aja polisi tidur ya jemblengan yang sedikit aja, tapi rame 1, 2, 3, 4. Yang penting kasih kode buat orang lain bahwa itu ada tandanya. Udah kasih polisi tidur, udah gede, kagak dikasih warna. Kalau nggak ngajak berantem sama orang lain. Kalau memang polisi tidur gede, mungkin kasih kode, kasih warna. Orang tahu, udah gede, kagak dikasih warna. Kotak lagi. Ah, Pakai kaso. kasih balok. Iya kan? Jadi orang berpikir, hidup ini jangan maunya sendiri, harus mikirin orang lain. Apa mungkin harus dikasih kode, dicek aja zigzag, zebra cross, kasih kode, tanda, hati-hati banyak orang menyeberang. Yang paling enak itu udah masuk gang, sempit, banyak kotor, coran berantakan, rusak, pakai polisi tidur lagi kan? Tuh di daerah saya, daerah Labuan, ya saya, daerah pokoknya Labuan lah itu,
udah benar. Di dalam gang. Padahal kalau saya lihat dari hukum undang-undang yang berhak kan dinas perhubungan, masyarakat punya hak seperti itu. Nah mungkin jamaah sekalian rahimahumullah, materi obrolan santai kita mungkin cukup sekian. Mungkin kira-kira semoga bermanfaat. Saya nggak berani nerusin pengajian kitab ini karena sudah ada suhunya. Bong Fehung. Nggak berani. Calcimek. Maka insya Allah nanti kalau memang nanti ditakdirkan Allah kasih kita ketemu lagi, mungkin kita akan bahas dan yang lain. Mungkin sampai sini dulu. Terima kasih. Mungkin ada yang mau tanya ya? Oke. Man, nanya man. Supaya cepat Silakan saya jawab apa? Saya kalau ngajar itu senang banget kalau orang yang dengar materi saya itu khusyuk, apalagi udah nyender di bawah pasangan. Kalau ditanya paham, paham, ngerti, ngerti. Pas pulang WA ke temannya, tadi Ustaz ngomong apa? Baik, mungkin kalau ada yang mau tanya silakan. Kayak model makanan kayak gini, jangan kira Allah itu nggak ridho, ya. Sebab makanan cuman gara-gara yang mau jeruk siapa? Yang mau jeruk siapa? Yang ini, kamu ya, ente ya. Yang mau jeruk luang. Belum durian. Belum durian. Saya cuma ngasih kode dua. Baru jeruk dua. Itu udah dikasih bau sorga. Apa lagi? Durian. Enggak, saya nggak mau punya itu. Masuk surga. belum tahu itu. Kalau ngasih durian, itu nggak usah ditanya malaikat. Ya kan? Mungkin kalau orang yang bawa begitu aja, cuma sekilo 2 kilo, insya Allah malaikat mungkar nakir dalam kubur itu agak mempermudah. Ya, pertanyaannya marah buka. Tapi kalau udah urusan durian masuk di kubur, mungkar nakir nanya beda. Jawabannya itu multiple choice, A, B, C, D. Siapa Tuhanmu? A, Allah. B, malaikat. Dipermudah jawabannya. Ada kisi-kisi. Kalau durian, baru jeruk kedua, insya Allah bau sorganya dapat. Duriannya juga. Apalagi dibungkusin buat yang ngomong. Man, bungkus man. Ada kartus kan man? Jok and Mac luas nggak? Masuk semua. Saya sengaja beli ini biar melihat, oh iya, Ispatnya bukan kaleng-kaleng. Beliau dulu apa? Supra. Mana sekarang? Masih. Mana? Oh, sono. Sekarang? Avanza. Avanza. Banyak isinya. Banyak isinya. Enak jadi ustaz. Pendapatannya banyak kalau ustaz. Ada yang tahunan, ada yang bulanan, ada yang mingguan, harian, dadakan. Kadang-kadang lagi ini telepon, Ustaz, termalam di rumah, ada kenapa? Mau bapak saya mati kemarin. Kadang-kadang saya mungkin dadakan itu, ya Allah, sebelah nenek nggak mati. Ya Allah, nenek sebelah udah di rumah sakit 7 hari nggak mati. Pas kita alhamdulillah berkah, ya.
Ustaz, saya mau tanya Ustaz. Bagus pertanyaannya. Ini misalnya ada korban nih, Eh? mengorbankan ya. Kan kalau kata orang nih, untuk 1 ekor kambing 1 orang, Ya, untuk 1 ekor sapi 7 orang. ya. Yang sebaiknya itu disebutkan orangnya atau nggak usah disebutkan juga udah dia apa lebih baik gitu. Kan kadang-kadang begitu kan, ya kan? Disebutin nama. Iya, 1 orang nih buat 1 orang sano. Disebutin. Iya, untuk 1 ekor sapi Wahid bin sano. Ishaq. Iya gitu. Heeh. Yang sebaiknya itu nggak usah disebutin atau bagaimana Ustaz? Yang sebaiknya gitu. Kalaupun nama yang berkorban itu tidak disebutkan nama, Iya. malaikat itu nggak bisa. Malaikat itu tetap aja nggak bakal ongkir, nggak bisa salah alamat. Emang ada istilah malaikat salah alamat? Nggak. Walaupun nggak usah diomongin, tahu malaikat. Bapak kan nggak percaya coba mati dulu. Iya maksudnya gini. Walaupun nggak disebutin nama, baik yang kambing maupun yang sapi, nggak disebutin. Yang penting yang tetap harus bismillah itu aja. Nggak usah disebut insya Allah pasti nyampe. Ya gini Ustaz, artinya kalau yang potong 1 kambing itu apakah buat dia doang apa sekeluarganya dia dapat? Oh, pertanyaan beda lagi nih. Iya, maksudnya Untuk begitu. biasanya bahasa kita, untuk fikih bahasa kita, biasanya kan tuh kambing itu untuk 1 orang, 1 orang kalau gitu. sapi untuk 7 orang. Nah, ternyata dalam dalam satu hadis Rasulullah pernah tuh berkorban 1, tapi diniatkan untuk seluruh umatnya. Artinya apa? Diperbolehkan ketika berkorban, cuman karena memang keterbatasan finansial, dipotong untuk 1 keluarga di rumah. Diperbolehkan, tapi ini tidak ijma'i, tidak apa ya, tidak bahasanya apa Ustaz ya? Disepakati. Tidak sepakati, tapi kejadian itu ada. Memang sih kalau kebiasaan kita itu kambing 1, memang kalau bisa. Tapi Rasulullah dalam satu hadis pernah mengatakan seperti itu. Ya Allah, aku berkorban, ini 1 ekor domba, ya, ini pahalanya aku serahkan untuk seluruh umatku yang tidak bisa berkorban. Nah, jadi belum sepakat dibangun. Tapi pernah kejadian seperti itu. Boleh